Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi seperti biasa, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi guru, tunjangan, dan tentunya informasi-informasi terbaru seputar P3K. Dan kedepannya channel ini juga akan membahas sesuatu hal yang tentunya berbeda dari biasanya. Oke, pada video kali ini kami akan sedikit lagi membahas terkait P3K guru di tahun 2022-2023, yang mana di sini di video kita yang pertama kali ini kita fokus pada pembahasan mengenai target SK P3K guru terbit, yang mana banyak sekali informasi yang kita dengar bahwa kemungkinan besar target SK P3K terbit dalam hal ini NIP dan TMT itu di antara bulan Juni dan bulan Juli 2023, dan sepertinya admin juga sependapat akan hal tersebut Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa targetnya itu antara Juni Juli 2023. Kenapa? Karena kita tarik di usulan penetapan NIP yang terjadi di tanggal 31 Mei 2023 sebagai batas akhir pengusulan NIP P3K, sehingga untuk NIP diterima oleh Pemda diperkirakan di bulan Juni, dan di bulan Juni juga nantinya kontrak perjanjian kerja itu sudah bisa diusulkan ditandatangani, sehingga secara otomatis itu bisa memicu terbitnya SK dan NIP P3K. Dan di sini kita lihat untuk TMT dan SPMT itu teman-teman harus bisa membedakan. Kalau TMT itu berarti tanggal mulai tugas, dan SPMT itu adalah surat perintah melaksanakan tugas. Itu menjadi penentu, keduanya ini menjadi penentu gaji pertama P3K 2022 ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu menerima SK, segera untuk menyiapkan berkas KP4 untuk mendapatkan tunjangan keluarga. Oke, seperti biasa bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi valid dan tentunya bukan berita hoax ya. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya ledger informasi yang kami sampaikan untuk usulan penetapan NIP Bapak Ibu yang semula disampaikan tanggal 28 April sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 itu sebenarnya diperpanjang Bapak Ibu ya sampai tanggal 31 Mei 2023. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya ada Pemda yang pengisian DRH-nya itu sudah selesai sebelum tanggal 13 Mei 2023, berarti Pemdanya itu sudah bisa mengusulkan NI P3K ke BKN ya. Anggaplah mengusulkan pada tanggal 13 Mei Bapak Ibu ya, mengusulkan tanggal 13 Mei 2023 NIP-nya ke BKN, maka di sini BKN butuh waktu 25 hari kerja ya agar NIP dari usulan dari Pemda itu bisa terbit. Nah, ketika BKN sudah 25 hari terbitlah NIP P3K guru, maka nantinya NIP itu akan diterima oleh Pemda Bapak Ibu ya. Akan diterima oleh Pemda. Itu sebenarnya NIP itu bisa diterima oleh Pemda itu maksimal di bulan Juni Bapak Ibu ya. Maksimal di bulan Juni di sekitaran tanggal 1 hingga tanggal 9 Juni 2023 itu menurut estimasi diperkirakan NIP itu sudah bisa diterima oleh Pemda. Nah, kemudian setelah itu, setelah NIP diterima oleh Pemda, nantinya NIP itulah yang menjadi dasar utama bagi Pemda untuk mengeluarkan perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itu adalah menjadi dasar untuk penerbitan SK P3K yang di dalamnya sudah ada TMT dan tentunya SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas. Nah, tentunya kalau kita perhatikan, kalau misalkan NIP itu diterima di tanggal-tanggal awal-awal bulan Juni 2023, berarti diperkirakan SK P3K guru itu bisa terbit di bulan Juni juga Bapak Ibu ya, di sekitaran tanggal 19 sampai tanggal 30 Juni. Paling lama itu diperkirakan menurut admin pribadi itu di awal hingga pertengahan bulan Juli 2023 kalau misalkan
ada sesuatu hal yang menyebabkan terpendingnya penyerahan SKP3K. Jadi yang paling kuat itu kita berdasarkan di usul penetapan NIP dari tanggal 28 April sampai 31 Mei, itu usulan penetapan NIP. Berarti 25 hari kerja NIP itu sudah bisa terbit dan diserahkan ke Pemda Bapak Ibu ya, minimal itu di pertengahan bulan Juni, dan penyerahan SK itu diperkirakan di pertengahan hingga akhir Juni dan awal bulan Juli 2023. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya, karena kalau di bulan Agustus kami memprediksi itu kelamaan ya SK-nya, tapi bisa jadi juga ada Pemda yang bagi SKP3K gurunya itu di bulan Agustus tahun 2023. Oke, seperti itu Bapak Ibu informasi pertama. Kemudian kita lanjut ke informasi yang kedua. Di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga ya, ini Perpres nomor 98 ya tahun 2020 itu disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Jadi PPK itu usulkan NIP kepada BKN. Nah, penerbitan nomor induk P3K itu paling lama 25 hari ya, 25 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi kalau misalkan usul penetapan NIP-nya itu tanggal 13 Mei, maka kemungkinan besar di awal bulan Juni NIP itu sudah ada di Pemda Bapak Ibu. Nah, itu tergantung dari tanggal berapa Pemda mengusulkan NIP kepada Badan Kepegawaian Negara. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke informasi yang ketiga. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui juga terkait dengan SPMT. Banyak sekali yang bertanya, apakah SPMT itu menjadi penentu ya untuk mendapatkan gaji serta tunjangan pertama kali setelah menerima SKP3K? Ya, betul sekali ya. Betul sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu pahami bahwa SPMT itu adalah merupakan salah satu syarat agar pegawai bisa mendapatkan gaji serta tunjangan. Jika PMT sudah terbit namun SPMT belum terbit, maka seorang pegawai belum bisa mendapatkan gaji dan tunjangannya. Jadi intinya, meskipun Bapak Ibu sudah mendapatkan SKP3K, ternyata Pemdanya belum menerbitkan SPMT atau instansinya belum ada SPMT, maka Bapak Ibu belum bisa menerima gaji, karena SPMT itu dikatakan adalah merupakan surat perintah melaksanakan tugas, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, kemudian untuk tabel gaji untuk P3K, di sini kami sudah punya tabelnya, meskipun mungkin bisa saja berbeda dengan apa nantinya yang Bapak Ibu dapatkan, tapi sepertinya tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya. Nah, untuk tabel gaji pegawai pemerintah perjanjian kerja, di sini kita lihat bahwa memang ada 4 kategori ya. Kategori P3K yang belum menikah, suami istri belum menikah, suami istri belum ada anak, suami istri anak 1, dan suami istri anak 2, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, untuk gaji pokok dari ASN P3K guru itu jauh lebih besar daripada gaji pokok PNS golongan 3A. Yang mana gaji pokok untuk ASN P3K golongan 19 itu, golongan 9 itu sebesar 2.966.500. Kenapa bisa gaji pokoknya ini jauh lebih besar daripada PNS golongan 3A? Karena memang ada potongan yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Betul, ada potongan yang tidak ditanggung oleh pemerintah sebesar 15%. Itu dari BPJS kayaknya kalau tidak salah, dan ada pajak penghasilan. Itu tidak ditanggung oleh pemerintah, sehingga memang gaji pokok dari P3K itu lebih besar daripada gaji pokok PNS golongan 3A. Tapi sebenarnya rasanya itu sama Bapak Ibu, sebenarnya sama. Cuman karena potongan itu tidak ditanggung, makanya ditambah gajinya, padahal sebenarnya yang diterima sebenarnya itu tidak jauh berbeda ya. Seperti itu logikanya. Kita lihat di sini untuk yang belum menikah itu, untuk total gaji kotornya itu adalah 3,223.920. Kemudian suami istri belum ada anak itu sekitar 3,5. Suami istri anak 1 itu sekitar 3,7 ya, 3,8. Suami istri anak 2 itu sekitar 3,8 juta ya. Itu baru gaji kotor, belum dipotong sana sini Bapak Ibu ya. Potongannya itu untuk yang belum menikah sekitar 288.477. Suami istri belum ada anak itu potongannya mencapai 312.000.
Kemudian suami istri anak satu 317.000 dan suami istri anak dua itu 322.740. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian di sini kita bisa cek secara lebih detail lagi ya untuk gaji bersih take home pay. Sebenarnya ini bisa jadi ada sedikit perbedaan ya dengan apa yang nantinya Bapak Ibu dapatkan, karena mungkin perbedaannya ada di bagian potongan Bapak Ibu ya, ada di bagian potongan dengan tunjangan ya. Kayaknya ada yang kurang pas di sini Bapak Ibu. Tapi kalau gaji pokok sampai tunjangan beras, tunjangan fungsional itu sudah sama ya. Cuman yang mungkin berbeda dengan yang Bapak Ibu dapatkan di fakta di lapangan nanti mungkin di bagian tunjangan JKK, tunjangan JKM, tunjangan tapera dan BPJS kesehatan yang dipotong 4% Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, seperti ini informasi singkat dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.